Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah berada di bulan Syawal. Ramadan sudah kita lewati. Sudah selesai semua urusan kita dengan bulan Ramadan. Kita merasa kayak orang yang sudah menang. Beban berat yang kita hadapi di bulan Ramadan udah selesai. Terkadang kita seperti itu, ya. Kalau kita pas lagi menghadapi satu masalah, menghadapi sebuah tantangan berat, misalnya ujian sekolah, ya. Sebelum masuk, kita susah, kita pikirkan, kita menghayal bagaimana, apakah kita akan lulus atau tidak, menang gak kita. Ini yang muncul dalam pikiran kita, bagaimana menghadapi hal seperti itu. Walaupun tidak dibarengi oleh tindakan nyata, pokoknya kita berpikir saja, menghayal apa yang akan terjadi dengan ujian yang akan saya hadapi ini. Pas udah masuk, beban tersebut semakin berkurang. Sebelumnya besar. Coba bayangkan manusia belum menghadapi masalah, dia udah susah, udah khawatir, ada rasa takut. Tapi ketika dia udah masuk ke dalam masalah tersebut, sedang menghadapi masalah tersebut, memang pada akhirnya rasa berat itu ada, tapi ada rasa plong yang muncul dalam jiwa dia. Rasa khawatir tersebut semakin berkurang. Karena pada akhirnya dia udah tahu bagaimana bentuk masalah yang sedang dia hadapi. Makanya terkadang beratnya hidup itu bukan apa yang sedang terjadi, bukan kehidupan itu sendiri. Beratnya itu apa yang hadir di dalam pikiran kita, khayal kita. Itu yang berat. Itu yang terkadang membuat kita itu menjadi susah. Makanya kan monster yang paling menakutkan dalam hidup manusia ini ya dirinya sendiri, khayalnya itu. Makanya kalau kita ingin tenang, kita harus bunuh khayal kita dulu, pikiran kita dulu. Kita harus menenangkan diri kita. Bukan masalah yang menakutkan, tapi apa yang kita khayalkan dari masalah itu yang menakutkan. Anda bermasalah dengan pasangan hidup Anda misalnya, mulai muncul pikiran yang tidak-tidak. Apa yang akan terjadi di kemudian hari dalam hidup saya? Kalau tanpa dia, bagaimana saya? Anak-anak saya bagaimana? Ini semua yang mengganggu pikiran kita. Walaupun pada akhirnya tidak seperti itu. Dan bisa saja tidak akan seperti itu. Belum tentu. Buktinya seperti ini. Coba lihat. Kita ketika mau berangkat umroh atau haji, muncul nggak rasa takut? Muncul. Terkadang dalam pikiran kita ada rasa takut. Gimana saya di sana nanti? Seperti apa itu Mekah? Seperti apa itu Madinah? Takut kita menghadapi kenyataan yang akan kita hadapi nanti. Apalagi ditambah dengan apa yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Oh, di sana itu seperti ini. Oh, sangat menakutkan. Apa yang pernah kamu lakukan di sana itu nanti akan muncul, akan seperti ini. Diceritain, kita jadi takut. Seakan-akan kita mau batalin ini umroh atau haji kita.
menikmati perjalanan haji dan umroh kita. Kan seperti itu, hidup itu ya seperti ini. Hidup ini sepertinya sebenarnya nggak ada yang menakutkan. Sebenarnya ya hidup ini ya seperti apa yang sedang kita jalani. Anda sakit. Sakit memang. Tapi kalau Anda jalani, Anda ikuti rasa sakit Anda hadapi rasa sakit Anda. Pada akhirnya rasa sakit yang Anda hadapi, rasa sakitnya Anda itu saja. Rasa sakit dari sakit Anda saja yang Anda hadapi. Tapi kalau kemudian Anda menginginkan sembuh, berpikir kapan saya mau sembuh, rasa sakit Anda berlipat. Rasa sakit yang sedang Anda hadapi dan rasa sakit yang sedang Anda pikirkan, keinginan untuk sembuh, berpikir kenapa saya harus seperti ini, dan itu yang lebih memberatkan, itu yang lebih sakit dari sakit Anda. Makanya kehidupan ini pada akhirnya dijalani. Kalau kita sudah mulai menjalani kehidupan kita akan semakin menemukan ternyata kehidupan ini sangat menyenangkan. Wong Allah ini menciptakan kehidupan supaya kita itu pada akhirnya merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup ini, bukan untuk merasakan penderitaan. Lalu apakah kalau misalnya saya merasakan hidup saya apa adanya, lalu saya pasti akan bahagia dan tidak akan menderita? Masalah-masalah yang saya hadapi pada akhirnya akan hilang? Tidak. Tapi pada akhirnya masalah yang sedang Anda hadapi, ketika Anda melihat masalah itu apa adanya tanpa kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang lain, memikirkan masa depan Anda dan masa lalu Anda putus ini, maka kehidupan itu menjadi sesuatu hal yang ringan, sesuatu hal yang pada akhirnya sederhana. Katakanlah seperti ini, ketika Anda berada di lautan, berada di atas kapal, kemudian tiba-tiba kapal ini goncang sana goncang sini, datang badai. Anda takut. Coba Anda pikirkan, rasa takut yang muncul pada saat di atas kapal tersebut dengan gelombang yang terjadi, itu disebabkan oleh apa? Disebabkan karena Anda berpikir apa yang akan terjadi kalau kapal ini tenggelam, bukan? Bagaimana anak saya kalau saya mati di sini? Bagaimana harta saya? Bagaimana kehidupan saya nanti? Ini semua yang muncul dalam pikiran Anda. Ini yang membuat Anda rasa takut. Bukan sebenarnya gelombang dan badai yang sedang terjadi. Bukan itu yang membuat Anda takut. Tapi coba, kalau Anda hadapi saja, oke, Anda ikut gelombang sana, gelombang sini. Anda dikirim ke sana, oke, kirim. Anda dilempar ke sana, oke, ikutin. Kan seperti itu. Anda melihat seperti orang yang bertawaf, kan seperti itu. Tawaf itu kan gak mungkin satu arah. Gak mungkin. Anda yang berada di jalan yang di garis yang Anda tetapkan, gak mungkin Anda akan di situ terus. Anda pasti akan dilempar ke kiri, dilempar ke kanan. Tapi kalau Anda tetap ingin bertahan di garis yang dari awal Anda udah tentukan, Anda pasti akan susah. Tapi coba Anda ikutin, Anda dilempar ke kiri, oke, ini kehidupan saya. Anda dilempar ke kanan, oke, ini kehidupan saya. Jalanin. Anda akan temukan ternyata dalam kehidupan yang di kiri atau di kanan ada sesuatu hal yang lain, ada sesuatu hal yang baru. Anda belajar dari kehidupan itu sendiri. Jangan kemudian menciptakan bahwa kehidupan yang ada di tengah inilah yang terbaik untuk Anda. Itu yang membuat Anda susah dalam hidup. Ingat, hidup ini dalam jaminannya Allah. Allah yang mengontrolnya, Allah yang mengaturnya. Wah, Rabbul Alamin, dia Tuhan dan dia sebaik-baik pengatur. Anda kan selalu mengatakan,
selalu baca Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Maha Suci. Terima kasih Anda memuji Allah. Terima kasih. Untuk apa Anda puji? Karena Allah yang mengatur alam ini. Seandainya orang lain yang mengatur alam ini, mungkin tidak akan seindah, akan sebagus yang sedang terjadi. Makanya kita selalu bersyukur. Allah atur alam dunia ini dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Allah. Allah itu cinta sama kita, Dia akan berikan kehidupan yang terbaik untuk kita. Tapi coba diterima dulu, jalani aja. Jalani, kemana Allah bawa kita. Oke, kita terima. Jangan menentang. Hidup ini susah karena kita menentang. Kita tentang, bukan seperti ini, harus seperti itu. Nah, ini yang susah. Diberi nilai 5 misalnya kita dalam ujian. Kita berpikir enggak mungkin 5. Kenapa harus 5? Saya kan sudah mengisi dengan benar, bagus saya isi. Enggak mungkin, pasti ustadznya, dosennya yang enggak benar. Mulai kita berpikir menghayal yang enggak. Tapi coba yang udah 5 terima. Ya itu mungkin hasil Anda. Pekerjaan Anda memang seperti itu. Hanya Anda merasa Anda ini paling baik. Makanya dalam salah satu hadis dikatakan bahwa orang itu tidak dikatakan mukmin sampai pada akhirnya ketidakbaikan, sesuatu hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, itu dia terima sebagaimana dia menerima kenikmatan yang datang kepadanya. Itu baru tanda orang mukmin. Kalau Anda senang diberi kenikmatan, maka ketika Anda mendapatkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan, Anda pun harus senang. Semuanya datang dari Allah. Terima dulu. Ya Allah, terima kasih Allah. Ini pasti baik. Allah ingin mengingatkan kita terkadang dalam kehidupan ini. Ini tujuannya. Terkadang kan kita ini sering lupa diri. Lupa mengontrol diri kita. Terkadang hal-hal seperti ini dengan ujian, sentilan-sentilan, terkadang bisa menyadarkan kita. Kita terbangun. Oh iya. Oh, saya udah salah arah nih. Kita pikir kita ini udah jalan lurus, sudah benar jalannya, kita ternyata nggak benar. Nanti pas kita ketemu dengan hambatan, ketemu dengan masalah, baru kita sadar, oh ternyata jalan saya udah salah. Kita kembali memperbaiki jalan kita. Jangan kemudian berpikir kenapa saya harus kembali lagi, kan saya udah jalan jauh. Jangan berpikir, kembali aja, ada baiknya di situ. Terima. Ketika Anda kembalinya Anda itu pada akhirnya satu kebaikan untuk Anda. Jangan kemudian mengukur bahwa kalau saya kembali, perjalanan saya semakin berkurang. Enggak. Kembalinya Anda itu sebagai proses untuk mendekatkan diri Anda kepada tujuan Anda. Bukannya tujuan Anda itu semakin menjauh, tidak. Kembalinya Anda itu sebenarnya satu proses untuk mendekatkan Anda kepada tujuan itu sendiri. Hanya kemudian Anda berpikir bahwa jarak Anda semakin menjauh. Tidak. Masalah-masalah yang terulang-ulang sebenarnya adalah proses untuk semakin mendekatkan kita. Jangan kemudian dipikir kok masalah-masalah seperti ini. Ya iya, masalah-masalah yang terulang ini sebagai jalan untuk semakin mendekatkan kita terus kepada Allah. Terima itu. Jangan bosan. Terima. Dengan hati yang lapang, dengan hati yang ridho, sambil memohon kepada Allah, ya Allah bantu saya dalam menghadapi masalah yang sedang saya hadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.